Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dulu. Terima kasih Ustadz Ahmad Sarwat sudah malah duluan hadir gitu ya. Tapi ini saya gantian ini aja, gantian tempat saja. Tadi saya pakai laptop juga mendengarkan kajian Ustadz Akil dari awal gitu. Saya sapa dulu seluruh jamaahnya, jadi saya unmute all dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa tilawata qur'anina. Allahumma taqabbal innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masih semangat mengikuti kajian kita karena pagi ini agak berbeda nih. Kita langsung nyambung dua kajian nih, Masya Allah. Jadi sudah 2 jam gitu ya, 2 jam dari ba'da subuh itu. Kita selesai jam 7 Insya Allah, jam 7. Ya, Bang. Ini apa nih Mas? Ustaz Ahmad Sarwat, saya mohon izin untuk sedikit menyapa Bapak dan Ibu jamaah yang hadir pada pagi hari ini Insya Allah. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ini sudah ada Pak Haji Nurkholis, sudah ada Pak Agus yang Masya Allah istiqomah sekali dan sangat aktif bertanya. Terima kasih. Abah menang. Nggak tahu Sudah kenapa Abah ada Pak Hanafi Muhammad juga dan juga Pak Dana, Pak Riki, Pak Enif, panggil tuh. Ibu Fatin, Pak Sipur, Pak Zulfa dan seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan. Nah, insya Allah kajian kita pada kesempatan kali ini, yang kedua ini dengan Ustadz kita, guru kita Ustadz Ahmad Sarwat akan membahas konsep makanan haram di dalam syariah. Tetapi saya ingin bikin beda dulu di kesempatan pertama ini. Saya ingin sedikit bercakap-cakap dengan Bapak Ibu semuanya. Karena ini temanya Dior, diskusi interaktif online. Ya, Abah masih itu. Maka sebaiknya kalau kita memang ada diskusinya dan ada interaksinya begitu ya. Tadi ada yang masuk tadi itu Abah. Saya pertama ke Pak Agus dulu, Pak Agus, Pak Sambuan. Siap Ustaz. Ya. Saya boleh nanya nih Pak, menurut Bapak nih tema kajian kita pagi hari ini ya Pak ya. Menurut Bapak soal makanan nih, banyak makanan yang halal atau makanan yang haram Pak? Haram. Lebih banyak yang halal sih. Ustaz. Kan basicnya setiap makanan tuh halal kecuali yang diharamkan gitu. Wih, Masya Allah, keren. Baik, siap. Ini bukan ujian apa ya? Ini sekedar ngobrol biasa dulu sebagai pembuka supaya nanti kita ada gambaran ingin membicarakan apa aja gitu. Pak Haji Nurkholis, saya pindah ke Pak Haji Nurkholis. Assalamualaikum Pak Haji Nurkholis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar baik ya Pak ya? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, nggak ngantuk lah, sehat. Baik, Pak Haji Nurkholis. Nih, bisa disebutkan nggak Pak? 2 saja contoh makanan haram misalnya menurut Bapak. Ada. Makanan yang haram? Haram, yang haram. 2 saja. 2 aja? Wah, Ya. ini ngetes dulu nih. Ini rapid test ini Pak, rapid test, screening cepat ini. Ya, termasuk yang di laut itu kepiting. Oh gitu. Oh, oke. Kepiting terus? Terus kodok itu kan juga makanan kan. Oh, iya. Jadi dua contoh makanan yang haram menurut Pak Haji. Sampai jadi seafood itu kan lah. Itu bagaimana nanti itu kan perlu pencerahan dari Ustaz Sarwat. Ya, justru itu Pak. Saya ingin screening dulu cepat nih. Ada Pak Enif. Pak Enif, bisa dengar suara saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pak Enif lagi di pantai mana Pak? Anyer Pak. Baik, Pak Enif. Menurut Pak Enif nih, makanan baik yang halal atau yang haram itu kira-kira ada pengaruhnya nggak Pak di perilaku kita? Ya. Sepertinya ada Ustaz. Mungkin ada yang bilang ada, tapi saya kalau membuktikan melalui percobaan sih belum ya. Ada dari baca-baca dari diktat belum ada, belum ketemu. Cuman
Kalau Mas Isi katanya ada gitu. Oke, siap. Nah, ini sebagai screening cepat saja. Nanti kita akan konfirmasi begitu. Konfirmasi jawaban-jawaban Bapak ini nanti ke guru kita Ustadz Ahmad Sarwat. Mute dulu untuk seluruh partisipan kecuali saya dan Ustadz Sarwat. Assalamualaikum Ustadz Sarwat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah, masih kenyang habis sahur. Nah, jadi pas kita ngobrolin makanan kita kira-kira. Iya. Jadi nggak akan tergoda kira-kira Ustadz. Soalnya kalau kita acaranya ini jam 5 sore menjelang berbuka, itu kita udah nggak sempat lagi ngomong makanan karena udah ngebayangin mau makannya. Iya. Nah, tadi Ustadz saya sudah survei kecil-kecilan begitu ke beberapa jamaah yang istiqomah ikut ngaji dengan kita, bahwa ya sudah menyebutkan contoh makanan haram, lalu menurut Pak Enif tadi ada pengaruhnya soal makanan itu baik yang halal atau haram ke perilaku kita itu, lalu jenis makanan yang halal itu lebih banyak jumlahnya daripada yang haram. Nah, insya Allah kita akan konfirmasi ke antum dan menimba ilmu dari Ustadz Ahmad Sarwat hari ini tentang konsep makanan haram di dalam syariah itu. Tapi pertama saya begini, Ustadz, apakah betul bahwa soal makanan itu yang hari ini orang itu mengesampingkan soal makanan, tidak terlalu mementingkan ini halal atau haram didapat dari yang baik atau yang buruk begitu. Padahal makanan itu bisa berpotensi besar. Apakah kita ini nanti akan selamat di akhirat atau tidak begitu, Ustaz? Barangkali ini menjadi obrolan kita atau diskusi kita di awal waktu ini soal hikmah bagaimana kita menjaga dari makanan yang haram ini. Silakan Ustaz Ahmad Sarwat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Memang kalau kita bicara tentang hikmah, ya kenapa kita harus menghindari makanan haram, itu banyak dan tidak terbatas jumlahnya. Tapi saya kalau boleh membuat sebuah catatan ya, awal mula ada dosa umat manusia, ya itu adalah masalah tidak bisa menghindarkan diri dari makanan yang sudah Allah haramkan, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga, sebenarnya kasusnya adalah kasus makanan sebenarnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala kan melarang ya, jangan dekati pohon ini wala taqraba hadhihi syajarah, kan begitu ya. Nah, ternyata Nabi Adam makan itu makanan yang sebenarnya tidak boleh dimakan. Sehingga akhirnya menjadi hukuman. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Nah, akhirnya Nabi Adam diusirlah dari surga gitu ya. Kemudian makanan haram itu juga selain ini sejarah ya, secara historical gitu ya, memang menghalangi doa kita. Disebutkan di dalam hadis ya tentang orang yang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan sebagainya gitu ya. Lalu kata Nabi, fa'anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya itu bisa diistijabah, bisa dijawab. Ya walaupun dia adalah seorang ahli ibadah, tapi kalau banyak makan haram itu ya menghalangi doanya. Dan kemudian di akhirat nanti juga ada ada ini gaya Al-Qur'an ya. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya neraka itu ternyata bukan bensin, bukan nuklir, bukan apa, tapi bahan bakarnya itu adalah an-nasu, manusia, tubuh manusia, dan al-hijarah dan batu. Ya mungkin kayak batu bara atau gimana gitu. Tapi yang menarik adalah bahan bakarnya itu manusia, tubuh manusia. Nah, sementara nanti di hadis riwayat Hakim disebutkan man nabata lahmuhu min suhti fannaru aula bihi. Orang yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram gitu ya, makanan haram, fannaru aula bihi, maka api neraka itu lebih nguber ke dia gitu ya. Nah, sehingga menghindari makanan haram itu ya intinya menghindari dibakar di dalam api neraka lah begitu ya.
Dan oleh karena itu concern kita adalah bagaimana agar kita tidak makan makanan yang haram. Ini kalau kita lihat secara hikmah. Oke, silakan. Baik Ustaz. Tadi ternyata hikmahnya baru disebutkan beberapa saja sudah ngeri sekali itu Ustaz. Tidak hanya menyangkut kehidupan di akhirat, bahkan juga sejak kehidupan di dunia itu sudah ada efeknya soal makanan haram itu. Yaitu doa kita tidak didengar, tidak diijabah oleh Allah. Itu sudah ngeri sekali menurut saya. Ya kita ini sebagai manusia kan kekuatan terbesarnya itu doa. Betul. Kalau doa kita sudah tidak didengar, tidak diijabah karena makanan-makanan kita adalah yang haram, lalu kita punya apa lagi gitu selama di dunia. Masya Allah, Masya Allah. Baik Ustaz, itu soal hikmah menghindari makanan yang haram. Bahwa dosa pertama bapak kita, Nabi Adam alaihissalam, sehingga terusir dari surga itu soal makanan, bukan soal yang lainnya, begitu Ustaz. Lalu tadi Ustaz soal apakah kuantitas makanan yang halal itu benar lebih banyak daripada yang haram Ustaz? Iya tadi sudah dijawab tuh ya sama Pak Samuan itu kalau nggak salah, tahu siapa ya tadi ya, bahwa memang aslinya itu pada dasarnya kan semua makanan itu kan halal. Pada dasarnya kita itu hidup di muka bumi ini ya memang untuk tempat tinggal kita. Silahkan kita makan semua yang ada di muka bumi sebenarnya. Pada dasarnya memang halal. Al-aslu fil asya al-hillu gitu kalau menurut kaidah para ulama ya. Pada dasarnya segala sesuatu itu hukum dasarnya adalah halal dulu. Baru kemudian nanti ya Allah ngasih pengecualian, kecuali yang ini gitu. Itu filosofinya kira-kira kayak waktu Nabi Adam di surga. Di surga itu Nabi Adam disuruh tinggal di sana ya, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Apapun yang kamu suka itu berdua makan aja semua. Tapi ada pengecualian, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Disebut pohon ini itu berarti ya hanya pohon itu aja, padahal di surga itu kan ada begitu banyak pohon gitu ya, makanan surga kan banyak sekali gitu. Tapi yang nggak boleh itu cuma ini gitu. Nah, begitu juga dengan filosofi yang sama di dunia ini, begitu juga semuanya ini huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya dialah Allah yang telah menjadikan segala sesuatu di dunia ini untuk kamu ya, buat kita, silahkan kita makan. Dan sehingga kalau diukur-ukur ya tentu jumlah yang halal dibandingkan yang haram ya tetap biar bagaimana lebih banyak yang halalnya. Dan kita tidak boleh loh mengharam-haramkan sesuatu kalau tidak jelas dalil atau ilatnya. Ya artinya pada dasarnya semuanya halal. Lalu kalau tiba-tiba ada orang bilang ini haram, ini haram, ini haram, itu kalau nggak punya dasar, nggak punya ilat yang kuat, ya nggak bisa, karena sesuatu itu harus berdasarkan dalil atau berdasarkan ilat kenapa haram gitu ya. Nah itu salah satu kutukan kepada Bani Israel itu, asal tahu aja ya, bahwa mereka suka mengharam-haramkan sesuatu yang halal. Ya jadi Israel itu salah satu kutukannya gara-gara mereka istilahnya sotoy gitu ya, sok tahu gitu. Padahal sebenarnya Allah tidak mengharamkannya, tapi tiba-tiba mereka sengaja gitu ya mengharam-haramkan sesuatu yang sebenarnya Allah itu tidak mengharamkannya gitu. Nah jadi dari sana nanti kita akan dapat kesimpulan bahwa mengharamkan yang halal itu juga malah lancang dan dosa besar gitu. Di mana Allah Subhanahu wa taala malah mengutuk gitu ya kaum yang yang mengharam-haramkan sesuatu yang Allah tidak haramkan. Maka kita ini belajar tentang fikih halal haramnya makanan agar jangan kena kutuk juga sebagaimana orang Yahudi itu yang suka kerjaannya mengharam-haramkan. Jadi satu hal yang perlu kita ketahui adalah basically defaultnya adalah semua makanan itu halal. Kecuali nanti ada datang nas gitu ya, datang ayat Quran atau hadis gitu ya yang menyebutkan tentang yang haram itu apa. Ini sesuai dengan kriterianya. Yang itu saja yang haram. Selebihnya berarti hukumnya halal. Begitu, silakan. Baik Ustaz, Masya Allah. Jadi ya sebenarnya lebih banyak yang halal daripada yang haram. Ya yang haram itu hanya sebagai pengecualian, dan pengecualian itu pasti lebih sedikit daripada yang secara umumnya begitu Ustaz ya. Tapi kan masalahnya begini Ustaz.
kita ini kan kalau tadi urusannya bapak kita Nabi Adam itu kan cuma satu pengecualiannya. Cuma pohon itu gitu kan. Nah, kalau hari ini Ustaz, kita ini kayaknya banyak sekali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga termasuk makanan haram, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang halal, tapi kan bagi kita yang haram itu kan tetap banyak juga Ustaz. Nah, ini apa kita harus menghafalkan semuanya atau memang ada rumus cepatnya supaya kita tahu oh ini yang halal, ini yang haram begitu Ustaz? Ya, jadi saya secara pribadi itu sudah menulis sebuah buku. Judulnya Fikih Kuliner gitu ya. Bagian dari seri Fikih Kehidupan ada 18 yang tengah-tengah itu yang jilid ke-9 itu judulnya adalah tentang kuliner. Dan di dalam buku itu saya menyebutkan bahwa sebenarnya keharaman suatu makanan atau minuman juga ya, itu tidak lepas dari cuma 3 aja penyebabnya. Cuma 3. Ya, kalau nggak karena dia najis, karena dia memabukkan, iskar, khamr gitu ya. Atau kalau enggak, ya yang ketiga yaitu madarat, merusak tubuh kita gitu. Nah, itu 3 itulah yang kemudian saya jadikan sebagai disertasi saya. Ini saya lagi nulis disertasi S3, judulnya Ilat Keharaman Makanan. Nah, ilatnya itu cuma ada 3 sebenarnya. Cuma nanti apakah suatu makanan itu masuk dalam salah satu dari ketiga ilat itu, nah itulah yang ya itulah disertasi saya gitu. Yang mana nanti kalau bahasa sederhananya, disitulah ruangan kita yang akan berkhilafiyah. Tadi kan kalau nggak salah Pak Khalil ya, apa siapa tadi yang menyebutkan yang haram itu kepiting gitu misalnya. Nah itu oke, kalau misalnya ada orang mengatakan yang haram itu kepiting, tapi mohon maaf, ini kepiting jadi haram lewat pintu yang mana dari 3 ini? Apakah karena dia najis, apakah karena dia memabukkan, apakah karena dia madarat? Nah, itu yang akan dibahas. Dan memang yang namanya membahas sesuatu yang sifatnya, apalagi sekarang ya, yang kontemporer, yang nawazil, atau yang mu'asir gitu ya, memang itu gudangnya khilafiyah. Gudangnya khilafiyah gitu ya. Jadi kajian fikih kuliner itu juga sebenarnya adalah bagian dari fikih ikhtilaf. Di antara sekian banyak khilafiyah umat Islam hari ini, itu dalam bidang ilmu kuliner, maksudnya dalam halal haram makanan gitu ya. Karena walaupun ilatnya kita sepakati cuma 3, tapi mana yang masuk ilat yang ini itu yang tidak disepakati. Gitu. Hanya disitulah lahan di mana nanti kita akan berbeda pendapat. Gitu. Baik Ustaz. Itu sudah dikasih bocoran rumus cepatnya kira-kira Ustaz ya, bahwa kriteria makanan haram itu 3 itu konsepnya dari Ustaz Sarwadi, yaitu najis, memabukkan, dan madarat gitu. Membahayakan gitu Ustaz. Ini 3 ini bisa berdiri sendiri atau harus 3-3-nya terkumpul dalam satu makanan sehingga kita haramkan Ustaz? Ya enggak, ada yang najis aja. Sebenarnya dia tidak memabukkan tapi dia najis. Kayak kita makan bangkai kan, orang makan bangkai kan nggak mabok gitu kan. Boleh jadi dia juga bangkainya itu bangkai sehat. Bangkai sehat. Bangkai sehat itu maksudnya gini, ya disembelih dengan cara yang benar gitu ya. Maksudnya disembelih lah dengan prosedur gitu. Cuman yang nyembelih ini misalnya dia non muslim gitu, yang mana dia juga bukan ahli kitab. Itu dia orang penyembah berhala gitu ya, orang musyrikin, kayak di zaman Nabi kan ada musyrikin Mekah gitu tuh. Itu kalau mereka Abu Jahal lah gitu misal contohnya ya. Itu kan mereka kalau makan kambing, makan sapi atau unta gitu ya, kan mereka nyembelih juga. Gak mentang-mentang mereka orang kafir jahiliyah itu terus cara matinya otaknya dicekek gitu, enggak dicekek ya, disembelih dengan cara yang istilahnya cara yang syar'i gitu ya. Tapi dia agamanya bukan Islam, juga bukan ahli kitab. Nah, itu kan masuknya dalam bab apa? Bab najis sebenarnya. Kenapa? Karena kan dia dia bangkai gitu kan. Kalau dilihat dari sisi madarat, ini sehat loh, nggak ada madaratnya gitu. Nah, tetapi bangkai yang sehat gitu maksudnya. Cuman secara hukum syariahnya karena dia bangkai, maka dia najis, maka masuknya tuh gara-garanya karena dia najis, bukan karena dia madarat atau juga bukan karena dia memabukkan gitu. Jadi nggak harus 3-3-nya, salah satu dari ketiganya saja. Tapi kalau sampai ada yang ilatnya masuk 3-3-nya ya haramnya tuh haram pangkat 3 itu. Haram gitu. Misalnya
Misalnya makan apa? Makan babi gitu kan. Babi kan dari awal sudah najis gitu ya kan. Tapi babinya juga beracun gitu lah. Babi kok beracun? Udah gitu babinya mabok ya. Jadi kalau kita makan dagingnya kita ikut mabok juga gitu. Berarti kan tiga-tiganya itu. Oke. Bisa terkumpul dalam satu makanan gitu. Oke. Insya Allah kita akan bahas satu persatu di 3 kriteria ini, menukik lebih dalam satu persatu. Yang dinajis dulu barangkali Ustaz ya. Ya, betul. Jadi boleh saya katakan bahwa setiap yang najis itu pasti haram dimakan. Betul, semua yang najis itu haram dimakan, haram dikonsumsi. Ya, bukan cuma dimakan ya, diminum juga gitu. Pokoknya nggak boleh masuk ke tubuh kita lewat mulut gitu intinya. Semua yang najis. Tapi bukan berarti kalau ada sesuatu yang haram otomatis jadi najis, itu enggak. Ya, jadi jangan dibalik. Kalau najis pasti haram. Tapi kalau haram belum tentu najis. Itu paku payung itu haram dimakan. Paku payung ya, gergaji, linggis, apalagi beling gitu, gelas, piring itu haram dimakan. Tapi bukan berarti dia najis. Ya, karena nanti dia masuknya dalam bab madarat gitu kan, makan paku payung gitu kan madarat itu. Nah, jadi yang pertama itu adalah kalau najis berarti haram dimakan. Gitu. Baik Ustaz. Itu soal najis. Karena kan begini Ustaz. Bangkai itu najis, tetapi ada juga bangkai yang halal untuk kita konsumsi begitu. Ya. Ada memang di bab najis ini ada pengecualian atau seluruh yang najis itu haram untuk kita konsumsi. Ya, aslinya kan semua bangkai itu haram ya, karena di dalam An-Nahl ayat 115 itu memang jelas ya firman-Nya innama harrama 'alaikumul maitata waddama. Ya kan? Allah telah mengharamkan maitah itu bangkai, waddama darah. Itu kalau disebut bangkai, darah, dan kemudian walahmal khinzir kan terusannya begitu ya. Itu kan semua masuk dalam babnya adalah bab najis gitu sebenarnya. Nah, cuma memang tidak semua darah itu najis. Misalnya nih saya kasih contoh ya. Darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, saya tanya, kalau darah itu najis, sekarang darah yang ada dalam tubuh kita tuh najis nggak? Kalau najis berarti kita najis. Manusia ini benda najis. Manusia berarti benda najis semua kan gitu. Ada najis dalam tubuh kita gitu kan. Nah ternyata enggak. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan audaman masfuha. Ketika menyebut darah yang tidak boleh dimakan atau yang najis gitu ya. Daman masfuha. Darah yang mengalir keluar dari tubuh kita. Nah jadi darah yang di dalam tubuh kita tuh enggak najis. Makanya kalau ada orang transfusi darah tuh ya. Donor darah gitu kan. Itu kan darah tuh najis tuh di kantongnya PMI itu kan dia najis tuh. Nah begitu disuntikkan dalam tubuh kita, berarti kan kita menyuntikkan benda najis dong gitu ya. Enggak. Nah, karena apa? Karena langsung ditusukkan ke dalam urat nadi kita. Jadi najis, jadi tidak boleh kalau untuk transfusi darah gitu ya. Itu darahnya dari kantong PMI dituang di gelas gitu diminum. Pakai telur, pakai kuning telur. Nah, itu najis nggak boleh gitu. Tapi kalau darahnya langsung ditusukkan ke urat nadi kita, nah, maka babnya itu udah bukan bab najis lagi gitu ya. Nah sehingga tadi bicara bangkai itu memang di dalam hadis Nabi disebutkan oleh Nabi bahwa bangkai itu ada yang najis dan ada yang tidak najis. Memang itu pengecualian. Okay. Jadi Nabi sendiri yang mengatakan uhillat lana maitatani. Ada 2 jenis bangkai yang uhillat lana, dihalalkan buat kita. Yaitu as-samak wal jarad gitu, atau kadang-kadang dengan lafaz al-hud wal jarad. Samak atau hud itu sering diterjemahkan menjadi ikan, atau kalau mau tepatnya sebenarnya adalah hewan yang hidupnya di dalam air. Karena kalau ahli biologi itu mereka tidak mau bilang lumba-lumba itu ikan. Bukan, lumba-lumba itu bukan ikan karena dia mamalia, sedangkan ikan itu ikan itu kan tidak menyusui gitu ya. Nggak boleh nyebut ikan lumba-lumba, itu bukan ikan gitu. Karena anak-anak kita kan bilang, wah ikan lumba-lumba. Gitu. Paus itu bukan ikan, paus itu mamalia, dia menyusui. Enggak termasuk ikan, termasuk juga nanti udang, kepiting, kerang, itu kan nggak disebut ikan. Tapi ya memang kadang-kadang masyarakat kita menyebut kata ikan itu sebagai kata pengganti daging gitu. Mangane karo opo le? Iwak kebo. Iwak kebo itu iwak itu artinya ikan, kebo. Jadi iwak itu ya orang Betawi juga gitu ya kan, ada ikan sapi, ikan kambing, ikan semua disebut iwak gitu, semua disebut ikan gitu kan. Penyebutan ikan itu ya
macam-macam ya. Jadi bukan cuma sebutkan nama-nama ikan gitu. Itu kalau yang ditanya orang Jawa gitu kan dia akan jawab iwak sapi, iwak kebo gitu. Oke, jadi balik lagi hewan yang hidup di dalam air gitu kira-kira pasnya. Kemudian dan jarod itu sering diterjemahkan sebagai belalang. Nah itu dua adalah jenis hewan yang bangkai dia. Kalau mati itu bangkainya boleh dimakan. Halal gitu kan gini ikan lele yang gampang dah ya. Ibu-ibu nih kalau ke pasar kan beli lele itu kadang-kadang lelenya masih hidup dibawa pulang sampai rumah mau digoreng masih aja bergerak-bergerak gitu. Itu ya kalau kita mau goreng kok dia masih hidup kan kita matiin dulu gitu kan. Emang pernah tuh kita lakukan penyembelihan secara syar'i lehernya aja nggak ketemu di mana lehernya ikan lele itu masa lagi ngapain lagi nyembelih apaan ikan lele gitu. Masa kita nyembeli itu cari lehernya bismillah ya Allahu Akbar. Enggak lah. Ikan lele matinya bukan dengan cara gitu. Kita ambil ulekan, terus kita getok jidatnya, tok. Geger otak dia mati dia kan. Bangkai itu sebenarnya ikan lele itu. Nah, itu kita goreng kita makan. Kok boleh? Karena dia termasuk pengecualian itu. Wah, itu kalau harus disembeli kacau itu. Bayangin kalau emak kita beli ikan teri 2 kilo, itu gimana cara nyembelihnya itu, ya kan? Jadi itu pengecualian gitu. Oke. Baik, Ustaz. Yang jadi pertanyaan gini, Ustaz. Kalau di hadisnya itu kan Nabi sedang menjawab pertanyaan tentang laut. Ya. Kemudian Nabi mengatakan al-hillu maitatuhu begitu. Bangkai dari laut itu halal. Nah, ini apakah juga dikiaskan ke sungai, danau, sumur gitu atau hanya memang laut saja, Ustaz? Ya kan hadis itu kan satu dengan yang lain saling terkoneksi. Tadi saya menyebutkan hadis tentang uhillat lana maitatani ya kan telah dihalalkan pada kami dua bangkai gitu kan. Yang pertama Nabi menyebutnya as-samak, ikan. Nah, ikan itu tidak hanya di laut tapi juga di darat. Atau dengan lafaz yang lain dalam hadis yang disebut al-hut gitu. Hut itu nggak bisa diterjemahkan ikan. Nah, tadi saya bilang diterjemahkan sebagai hewan yang hidup di air. Nah, nanti ada hadis yang antum baru bacakan itu, yaitu menjawab tentang laut, al-hillu maitatuhu gitu ya. Halal maitahnya, bangkainya di laut gitu. Nah, sehingga nanti para ulama ketika membuat definisi ya hewan bangkai yang halal itu ya yang hidup di air, baik itu laut atau tawar. Pokoknya semua yang yang hidupnya di bawah itu ya itu halal kecuali satu yang jadi pengecualian, kapal selam itu keras itu nggak bisa dimakan gitu. Haram, Ustaz. Iya, cobain aja kapal selam kalau iseng gitu, kecuali tapi orang-orang Palembang tuh suka makan kapal selam, Ustaz. Nah, itu lain lagi dia kapal selamnya itu terbuat dari tepung. Baik, Ustaz. Itu terkait najis. Pertanyaan berikutnya masih terkait najis ini, Ustaz. Kan kita tahu bahwa ada istilah najis, ada istilah mutanajis. Ya. Nah, misalnya kalau benda-benda yang memang najis itu, gini Ustaz, apakah makanan najis itu tidak bisa kita proses untuk dia itu jadi halal gitu Ustaz? Oh, jadi gini, ada benda yang memang aslinya dia sudah najis. Aslinya itu sudah najis. Tapi ada juga benda yang aslinya dia suci, tidak najis, cuman dia belepotan najis. Nah, belepotan najis. Kalau yang antum maksud adalah menjadikannya dia halal, ini tergantung yang mana nih, gitu ya. Yang aslinya sudah najis, aslinya tuh sudah najis, itu bisa nggak diubah jadi halal? Jawabannya kebanyakannya nggak bisa, walaupun ada pengecualian. Gitu. Kebanyakannya nggak bisa. Misalnya ya tadi kan babi gitu ya, babi kan najis tuh udah bangkai, udah babi bangkai pula gitu kan, double tuh ya kan. Udah babi sebagai najis, kemudian dia juga sebagai bangkai kan najis juga gitu kan. Udah gitu mengandung babi pula karena dia lagi hamil 9 bulan gitu. Jadi babi hamil itu hewan paling najis sedunia ya kan. Karena babi mengandung babi. Babi itu sudah dia babi mengandung babi pula gitu, udah gitu mati ya kan, nggak disembelih ya gitu. Nah itu nggak bisa kan diubah menjadi halal, itu nggak bisa gitu, nggak bisa. Tapi nanti ada pengecualian, misalnya khamr, nah gitu.
Khamar itu Nabi sendiri yang menyebutkan idza takhallalal khamru. Apabila khamar itu sudah takhallala, berubah menjadi cuka. Itu seluruh ulama 4 mazhab sepakat. Kalau sudah jadi cuka, maka khamar itu sudah bukan khamar kan, karena dia unsur yang memabukkannya sudah hilang, ilat keharamannya itu sudah hilang, dan sudah berubah menjadi cuka. Cuka itu walaupun kita minum 2 botol, 3 botol, tidak akan mabuk. Kalau sakit perut mungkin iya, tapi tidak mabuk. Karena ilat keharamannya itu bukan sakit perut. Ilatnya adalah iskar, ya, memabukkan gitu. Nah, sedangkan cuka itu kalau kita minum nggak mabuk. Dan Nabi paling suka kalau makan, kan beliau makannya roti itu ya. Cocolannya itu cuka. Saya juga nggak tahu ya, disebutkan bahwa nikmat adimu al-khallu gitu kata Nabi. Adim itu ya temannya makan gitu loh, apa namanya? Ya lauknya lah gitu. Lauknya makan itu adalah al-khallu, cuka. Saya lagi mikir-mikir kira-kira Nabi makan roti kok pakai cuka itu maksudnya apa? Oh, jangan-jangan kayak orang Palembang makan empek-empek itu dituangin cuka, dicocokin cuka atau gimana gitu. Ya memang enak sih cuka itu. Nah, sejarahnya cuka itu dulunya dia tuh mantan khomer. Mantan khomer. Dulunya khomer dia. Tapi kemudian dia sudah taubat, masuk Islam, baca syahadat atau gimana lah gitu ya. Akhirnya dia berubah jadi cuka. Nah, cuma nanti khilafiyahnya begini. Kalau para ulama selain mazhab Syafi'i mengatakan pokoknya ini khomer ya, kita proses dengan unsur manusia, dengan kimia apa segala macam, asalkan dia sudah berubah jadi cuka, sudah halal. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Kalau cukanya itu dari khomer lalu berubah jadi cukanya itu karena unsur manusia, itu tidak halal. Nah, yang halal adalah khomernya berubah sendiri jadi cuka. Karena bunyi hadisnya memang begitu sih, takhallala gitu. Takhallala itu dia merubah dirinya menjadi cuka. Gitu. Tapi intinya sepakat ya bahwa kalau sudah jadi cuka itu sudah halal. Nah, itu kalau antum tanya bisakah makanan yang haram itu diubah menjadi halal gitu ya? Pada dasarnya tidak bisa. Tapi dengan pengecualian tertentu itu jadi bisa. Nah, contohnya adalah tadi khamar gitu. Atau kalau di dalam mazhab di luar Syafi'i dengan sistem yang namanya istihalah. Istihalah gitu. Istihalah itu apa? Makanan itu haram, tapi kemudian diubah secara sengaja oleh kita, oleh manusia menjadi benda yang lain. Saya kasih contoh istihalah. Tadi ya ngomongin babi yang haram pangkat 3 ya. Udah babi mati hamil pula gitu ya. Terus babi itu kan kita kuburkan gitu, kita pendem biar tidak jadi pencemaran gitu kan. Nah, tapi kemudian di atas pusara si babi itu kita tancepin apa? Batang pohon singkong, slup gitu. Nah, karena di dalam tanah itu babinya busuk, berubah menjadi unsur hara, maka singkong kayak paha orang dewasa. Begitu kita cabut, kita bikin kolak pas buka puasa, saya tanya, kolak singkong yang suburnya gara-gara jasad babi itu halal apa haram? Ya halal. Kenapa? Ya kan yang kita makan singkong, bukan babi. Tapi singkongnya itu menyerap unsur-unsur haram dari babi. Ya, tapi tetap yang kita makan singkong. Rasanya pun rasa singkong. Tidak ada singkong rasa babi, itu nggak ada, gitu kan? Kecuali kalau kita lagi makan singkongnya tiba-tiba kelopak. Apa nih? Tulang babi. Nah, itu baru. Tapi kalau babinya sudah berubah menjadi tanah, terus tanahnya diserap unsur haranya oleh singkong, ya berarti kan dia sudah mengalami tadi istihalah, perubahan struktur kimia. Nah, bukan lagi perubahan wujud, tapi sudah menjadi struktur kimia yang lain. Nah, ketika dia sudah berubah menjadi yang lain, dia jadi halal, gitu ya. Itu yang benda yang najis. Nah, yang kedua itu benda yang tadi antum bilang mutanajis. Dianya sih tidak najis, cuman dia belepotan najis, gitu, belepotan. Contohnya kalau di zaman Nabi itu misalnya ada lemak ya. Lemak gitu. Lemak itu kalau dipanaskan dia mencair, jadi minyak gitu ya. Tapi kalau dia didiamkan tuh lama-lama membeku. Nah, pernah di masa Nabi itu ada minyak yang sudah membeku, lalu jatuh ke dalamnya itu tikus, plok gitu.
dan tikusnya mati di situ, kan dia jadi bangkai itu. Maka kan minyaknya itu kan jadi tercemar dengan bangkai tikus. Oleh Nabi dikasih petunjuknya gini, angkat bangkainya lalu diwakur dikerik atau dikerak gitu, yang kira-kira tadi terkena kan permukaannya gitu. Nah, permukaannya dikerok lah gitu kira-kira. Dalamnya itu kan pasti nggak terkena kontaminasi. Maka itu yang disebut dengan minyaknya itu, lemaknya itu adalah mutanajis. Dia kesenggol najis. Nah, yang bagian kesenggolnya itu yang dibuang. Nah, gitu. Nah, di dalamnya itu tetap suci. Gitu. Jadi kalau bahasa kitanya gini. Yang paling gampang contohnya kalau lagi Idul Adha, kan kita nyembelih kambing tuh atau sapi dan sebagainya. Itu ya isi perut itu jeroan. Itu najis apa enggak? Kalau kan saya bilang gini, isi perut, bukan perut, isi perut. Isi perut, isinya itu najis gitu loh. Lah perutnya, ususnya itu mutanajis. Dia sejak dia ada sampai hewan itu disembelih, seumur hidup dia selalu bersentuhan dengan benda najis. Ya kan? Nah, tapi setelah disembelih itu babat itu semua itu kan dibersihin, dia semprotin air lah, diapain handuk itu, kalau kita nyebutnya handuk gitu ya. Setelah itu dibikin soto babat gitu. Nah, kalau udah jadi soto babat udah halal itu urusannya, karena benda najis itu sudah nggak ada. Nah, jadi itu ada dua ya, ada benda najis berubah jadi halal ya dengan cara istihalah tadi itu, atau yang kedua benda yang halal sebenarnya kecampuran najis, biar jadi halal ya najisnya dibuang gitu. Gitulah kira-kira. Baik Ustaz, minimal kita sudah ngomongin dua makanan ini Ustaz, empek-empek Palembang dan soto babat. Iya, maksudnya gambarnya muncul juga nih, biar semangat nih kita. Ya menarik Ustaz. Tapi untungnya tadi kita sudah ngaji sama Ustadz Akil bahwa baru ngebayang-bayangin aja, bahkan niat membatalkan puasa itu belum ngebatalin begitu, sampai kita action makan betul. Ya kan kita puasanya orang awam, orang tuh enak lah banyak iya, betul. Kalau puasanya orang khos atau khawasul khos baru ngomongin kita nanti buka pakai kolak pisang nih gitu ya, itu udah batal buat mereka. Maka kita nggak usah naikin level jadi orang khos lah, kebanyakan susahnya. Jadi orang awam itu. Baik Ustaz. Saya kira cukup pembahasan tentang najis itu, kita pindah ke kriteria yang kedua tentang khomer Ustaz. Kira-kira khomer itu maksudnya apa Ustaz? Ya, jadi kalau di dalam Al-Quran sebutannya memang khomer ya, innamal khomru wal maisiru wal ansobu gitu. Quran tidak pernah menyebut dengan istilah iskar ya, yang memabukkan, kecuali dalam satu ayat An-Nahl ayat 67 di mana Allah menyebutkan tentang wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Kata-kata sakaran itu keluar di dalam ayat itu. Dari buah kurma atau buah anggur kamu bisa membuat sakaron, minuman yang memabukkan. Cuman ayat itu justru malah tidak bicara tentang haram. Malah itu masih periode Mekah ya, masih periode Mekah itu berarti pada saat itu belum haram sebenarnya. Nah, ketika ngomongin haramnya, justru Allah nggak menyebut kata sakaron, tapi malah menyebut kata khomernya sendiri. Ada beberapa ayat yang bicara tentang innamal khamru wal maisiru dan sebagainya, atau yas'alunaka 'anil khamri wal maisir gitu ya. Jadi atau di dalam ayat yang lain wala taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, itu juga disebut kata mabuk. Jangan kamu dekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Cuma kemudian itu kan istilah di Quran ya. Cuman kalau istilah di kalangan para fuqaha gitu ya, ya mereka kan karena mau harus menyebutkan ilat. Ilatnya itu apa sih? Apakah khomernya ataukah mabuknya? Rata-rata mereka mengatakan mabuknya, iskar. Itu ilat yang kedua tuh iskar. Jadi terserah dia mau disebut khomer atau bukan, tapi kalau dia memabukkan, maka hukumnya ikut sebagaimana hukum haramnya khomer. Jadi kalau di Mekah, di Madinah, di masa turunnya Al-Quran, itu orang Mekah Madinah tahunya kalau khomer itu ya, kalau nggak dibuat dari buah kurma, ya dibuatnya dari buah anggur. Yang keras dan kemudian difermentasi sampai jadi buih ya, buihnya banyak, baunya menyengat, rasanya kuat dan bentuknya kental dan sebagainya, itu namanya khomer gitu. Dan dari situ nanti kalau kita berpegang pada makna khomer sebagaimana pada masa turunnya Al-Quran, maka ekstasi itu sebenarnya nggak masuk khomer gitu. Ekstasi nggak masuk khomer ya. Vodka, vodka, kemudian wine gitu ya, atau kopi miring lah apa namanya istilahnya itu
itu nggak masuk gitu, karena itu bukan khomer dalam artian pada masa Al-Quran turun yang namanya khomer itu terbatas pada dua itu saja yang dikenal oleh bangsa Arab atau minimal oleh orang Mekah dan Madinah. Nah kemudian ketika Islam menyebar ke seluruh dunia ternyata asap daun ganja pun juga bisa bikin mabok. Padahal dia nggak masuk khomer loh itu sebenarnya, tapi bisa bikin mabok. Makanya para ulama mengambil ilatnya bukan khomer tapi al-iskar. Segala yang bisa memabukkan gitu. Maka disebut kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan itu diikutkan hukumnya dengan hukum khamr, dikias. Nah, dengan itu maka sabu, kemudian morfin, morfin itu sebenarnya bukan alat buat mabuk sebenarnya itu. Atau obat-obatan terlarang gitu, drug. Ya, drug itu kan obat sebenarnya kan. Tapi ketika dia disalahgunakan, makanya istilahnya kan penyalahgunaan obat-obatan terlarang gitu ya, itu juga dianggap sebagai khamr juga, karena dia bisa dijadikan sebagai media untuk iskar, bisa untuk memabukkan. Walaupun lazimnya dia itu sebenarnya tidak, karena kan obat-obatan itu kan ya buat menyembuhkan orang, tapi bisa disalahgunakan. Nah, ketika penyalahgunaan itu terjadi, nah itu juga disebut sebagai khamr juga, gitu kira-kira. Baik Ustadz, ini kalau di kriteria yang kedua ini tentang khomer atau hal-hal yang memabukkan ini, saya rasa pertanyaan banyak sekali itu tentang alkohol hari ini, Ustadz. Jadi alkohol dan khomer ini hubungannya itu seperti apa ini, Ustadz? Kita itu kayak bingung-bingung gitu, apakah setiap yang ada alkoholnya itu pasti pemabukkan sehingga disebut khomer dan haram, atau ini bisa dibedakan antara khomer dan alkohol ini, Ustadz? Ya sebenarnya sih kalau saya pikir-pikir ya hubungan antara alkohol dengan khamr sih baik-baik aja selama ini ya, hubungannya itu nggak pernah ada keributan. Begini, kalau di dalam Al-Quran atau dalam hadis gitu ya, dalam nas syar'i itu kita tidak menemukan istilah alkohol. Yang kita temukan itu istilahnya adalah ya khamr tadi itu atau memabukkan gitu. Tapi kita nggak menemukan ada hadis misalnya menyebutkan alkohol itu haram gitu, enggak gitu kan. Karena boleh jadi di masa itu walaupun sudah ada gitu ya, tapi penyebutannya pasti bukan alkohol lah gitu ya. Gitu. Nah, alkohol itu kan ya istilahnya istilah yang kemudian baru populer di zaman sekarang gitu dengan rumus kimianya gitu ya. Nah, cuman memang kasusnya begini, alkohol ini paling sering hadir di dalam khamr gitu. Selalu di mana ada khamr itu ada alkoholnya. Di mana ada khamr pasti ada alkoholnya gitu. Itu kesimpulan di zaman sekarang gitu. Sehingga sampai diidentikan seolah-olah semua yang mengandung alkohol itu khamr gitu ya, seolah-olah gitu. Padahal sih kalau kita mau teliti lebih dalam itu tesis yang masih kurang tepat gitu loh. Gini, pil ekstasi, khamr bukan? Khamr karena memabukkan. Ada nggak alkoholnya? Enggak. Nah, gitu kan. Kemudian apa lagi? Obat-obatan tadi, ya kan? Drug atau ganja deh, ganja. Ya, asap ganja, ya kan? Nah, itu kan yang disedot masuk ke dalam paru-paru itu kan bukan cairan. Alkohol itu kan cair, ya kan? Nah, yang masuk ke dalam tubuh kita itu asap gitu. Atau misalnya, zaman sekarang nih anak-anak aneh juga ya, lem eyeball. Kan mabuk apa? Mabuk ngelem gitu kan. Bahkan sekarang ada orang mabuk pakai itu lotion anti nyamuk. Lotion anti nyamuk. Ya, macam-macam kan mereka cara untuk bisa mabuk gitu. Nah, itu semua tidak ada alkoholnya sebenarnya. Maka agak kurang tepat ya kalau dibilang bahwa alkohol itu khamr dan khamr itu alkohol sebenarnya gitu ya. Nah, gitu. Cuma memang kalau kita lihat kitab-kitab klasik fikih zaman dulu, wabil khusus kitab fikih mazhab Syafi'i yang dulunya nggak dulu-dulu amat, yang udah kesinian itu sudah menyebut kata alkohol gitu. Yang mana pada saat mereka menuliskan itu ya alkoholnya itu ya identik dengan apa? Dengan khamr gitu, sehingga nggak dipisahkan tuh antara keduanya. Ya alkohol ya khamr ya alkohol gitu. Bahkan yang menarik dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang sudah mulai agak kekinian, alkohol malah ikut juga hukumnya sebagaimana hukum khamr, bukan hanya haram diminum, ya, bukan hanya haram dikonsumsi, tapi juga ikut
dia menjadi benda najis juga, gitu. Kan khamar itu kan najis. Nah, alkohol itu kan khamar. Nah, karena alkohol itu khamar, berarti alkohol itu jadi najis juga, gitu. Ikut hukumnya si khamar itu. Almarhum Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Yakub, guru saya waktu masih kuliah S2 itu, beliau ngajar itu ya di kelas. Beliau membagikan disertasinya, judulnya ya tentang makanan minuman juga. Beliau menyebutkan sekian banyak pendapat ulama tentang alkohol, seperti yang antum tanya ke saya sekarang. Dan beliau menyebutkan ada dua pendapat besar, antara yang mengatakan alkohol itu najis, haram gitu ya, najis lah gitu ya, dengan yang mengatakan alkohol itu tidak najis. Nah, setelah dipaparkan semuanya, beliau secara pribadi lebih cenderung mengatakan bahwa alkohol itu najis. Logikanya begini, ini ada minuman, ya, minuman ini tidak memabukkan, tidak ada alkoholnya, diminum nggak masalah, berarti kan aman. Tapi begitu dimasukin alkohol ke dalamnya sekian persen, maka berubahlah dia menjadi khamar, menjadi sesuatu yang memabukkan. Berarti alkohol itulah biangnya khamar. Nah, saya ingat pernah tuh kata-kata beliau, biangnya khamar, gitu loh. Kekhamaran itu ya datangnya dari alkoholnya itu, gitu kan. Maka beliau tetap mengatakan minyak wangi itu najis yang pakai alkohol. Nah, gitu. Apa-apa pokoknya yang mengandung alkohol itu najis. Kenapa? Ya karena alkohol diidentikan dengan khamar. Biangnya khamar. Tapi pendapat beliau ini kan memang agak bukan konservatif, tapi ya begitulah ciri khas kitab-kitab fikih Syafi'i yang terakhir-terakhir ini gitu kan. Tetapi di Majelis Ulama Indonesia itu perdebatannya cukup panas juga itu. Karena begini, kalau logikanya bahwa alkohol itu adalah khamar gitu ya, bagaimana dengan ada alkohol yang mana sejak dari dia belum ada, diciptakan dari bahan bakunya, kan bahan bakunya itu kan nabati ya, entah itu singkong, ubi, macam-macam gitu kan, itu disintesa sedemikian rupa, diproses, tapi dia tidak pernah menjadi khamar, dia langsung jadi alkohol. Padahal kan kenajisannya itu gara-gara dia tuh pernah jadi khamar gitu loh. Kan najis itu kan khamar, yang najis itu kan khamar sebenarnya kan. Nah terus alkohol itu ada di dalam khamar, maka dia jadi najis gitu kan. Nah, maka kalau kita perhatikan fatwa MUI di tahun 2009 tentang apakah alkohol itu najis, itu ada dua jenis alkohol. Ada alkohol yang najis dan ada alkohol yang tidak najis. Wah, kacau juga nih. Yang najis gimana? Alkohol yang najis adalah alkohol yang dibuat dari khamar. Jadi khamar dulu, lalu diambil dari situ alkoholnya. Maka itu najis karena dia memang sempat berkencan dengan si khamr itu gitu kan. Nah, sedangkan pendapat satu lagi ada alkohol yang tidak, alkohol yang tidak pernah jadi khamr. Jadi dari mana dia bisa kena status najis? Orang dia dari benda yang halal, dari singkong misalnya gitu kan, diproses tiba-tiba jadi alkohol dan tidak pernah digunakan untuk membuat bahan baku minuman keras. Itu industri gitu ya kan. Maka yang datang dari industri ini, yang dibikin di industri dan untuk industri, ini adalah alkohol yang tidak najis. Itu kalau kita cermati fatwa Majelis Ulama itu memisahkan antara alkohol yang najis dengan alkohol yang tidak najis. Ada dua jenis alkohol, gitu. Ya saya sih cenderung dengan pendapat Majelis Ulama ini. Ya kalau yang dibuat dari khamar najis, iya. Tapi yang tidak dibuat dari khamar, kapan dia terpapar sebagai khamar kan nggak pernah, gitu kan? Dan gini. Coba beli alkohol 70% di apotek. Kalau sekarang mungkin agak susah ya, karena lagi buat bikin hand sanitizer gitu. Tapi kalau di hari-hari biasa, beli alkohol 70% ya di apotek sebotol, terus minum sampai habis. Itu tidak akan mabuk, meninggal. Gitu. Iya, karena dia bukan minuman memabukkan, alkohol itu minuman mematikan. Nah, jadi saya tetap mengatakan alkohol itu haram, gitu loh. Tapi ilatnya bukan karena najis, karena madharat. Gitu. Berarti itu haram dimakan, gergaji. Artinya najisnya, tapi karena madharat. Gitu. Berarti alkohol itu haramnya itu ketika dikonsumsi. Ketika dikonsumsi dalam kadar yang besar, gitu ya. Itu haram karena merusak tubuh kita. Tapi saya kasih contoh nih ya, ada minuman yang
disepakati umat Islam sedunia gitu ya, mengandung alkohol tapi tidak najis, tidak haram gitu. Tahu nggak? Apa Ustaz? Air di galon. Oh. Air di dispenser. Ini kan minum air dari galon dan pakai dispenser kan. Ketika kita pasang galon itu ke dalam dispenser, kan kita bersihin dulu ya mulutnya itu pakai tisu basah, mengandung alkohol. Nah, oke. Nah, mengandung alkohol walaupun cuma tetes 2 tetes tapi ada, dan nggak pakai ditunggu kering dulu, nggak gitu ya. Begitu dibersihin ya udah langsung tublakin aja gitu loh. Tanya, berarti air 19 liter 1 galon itu ya, itu ada nggak mengandung alkoholnya? Ada pastinya. Tapi ada nggak fatwa siapapun gitu yang bilang haram minum air putih dari galon? Kenapa? Karena mengandung titik-titik alkohol. Saya belum pernah dengar gitu loh. Padahal itu mengandung alkohol gitu, ya kan? Itu real banget gitu ya. Nah, termasuk para ulama yang mengharamkan atau menajiskan alkohol, minumnya ya dari galon juga itu. Padahal kan mengandung itu sebenarnya gitu. Nah, itu contohnya. Oke. Baik Ustaz. Oke Ustaz. Jadi agak bisa sih diterima logikanya bahwa yang membedakan tadi itu membawa alkohol itu bukan karena khomernya, bukan karena najisnya, bukan karena memabukkannya, tetapi karena madorot atau tidak, begitu kira-kira Ustaz. Ya, alkohol murni 70% itu haram ya karena dia madorot. Alkohol 2-3% dia jadi haram bisa karena madorot, bisa karena memabukkan gitu. Tapi kalau alkohol saja apakah dia najis? Jawabannya belum tentu. Tergantung alkohol yang terbuat dari apa. Kalau terbuatnya dari khamr ya oke dia najis. Tapi kalau yang terbuatnya dari industri ya dia tidak najis. Jadi kan kita ada 2 nih ya, haram dikonsumsi dengan najis. Itu 2 hukum yang berbeda itu. Baik Ustaz. Kita pindah ke yang kriteria ketiga, Ustaz, soal madorot atau membahayakan bagi tubuh ini, Ustaz. Ya. Ini dobitnya atau indikatornya itu bagaimana kok bisa sampai dikatakan membahayakan? Karena bisa jadi membahayakan bagi individu tertentu, tetapi aman bagi orang lain begitu. Ini madorot itu membahayakan itu koridornya gimana, Ustaz? Ya, saya jadi ingat iklan obatnya nyamuk ya. Membasmi manusia bagi serangga gitu ya. Karena sering dipakai untuk bunuh diri. Basmi manusia aman bagi serangga. Jadi gini, memang kalau yang ketiga ini ilat madorot ini masih belum terlalu banyak dibahas orang. Di dalam kitab-kitab fikih pun saya rasa masih jarang gitu yang bicara tentang madorot gitu. Jadi kebanyakan haram itu ya karena najis, karena iskar, najis, iskar, najis, iskar. Sedangkan kemadorotan itu ya jarang-jarang dibahas gitu ya. Maka ya disertasi saya tuh ingin mengangkat satu ilat terbaru lah gitu. Madorot, mengingat apa di zaman sekarang banyak sekali makanan-makanan yang memberikan kita madorot. Dasarnya itu dari 2 ayat sebenarnya. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri ya. Yang kedua, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kau ceburkan dirimu dalam jurang kebinasaan. Ya memang sih nggak ada orang makan tuh sesuatu yang dari awal langsung mematikan ya. Misalnya minum racun gitu, itu kan ya semua udah tahu lah kenapa harus jadikan ilat lagi. Tapi saya memasukkannya sebagai ilat yang ketiga karena banyak sekarang makanan yang beracun, yang bahaya, ya, tetapi orang nggak tahu bahwa itu berbahaya, gitu ya. Misalnya ya ada makanan-makanan yang kadaluarsa, gitu. Kadaluarsa, nah itu membahayakan tubuh kita, ya kan sudah lewat, sudah expire, gitu. Mungkin expire-nya bukan seminggu 2 minggu, udah 2 tahun, gitu loh, ya kan. Atau di zaman sekarang banyak juga orang menjual makanan yang tidak terdaftar, gitu ya, yang mana itu sudah mengandung zat pengawet, gitu. Zat pengawet, bayangkan. Jadi apakah ada istilah zat pengawet itu seperti istilahnya itu apa sih istilahnya kalau zat pengawet itu yang mana kemudian ya makanan itu memang jadi nggak cepat basi sih gitu ya. Daging, ikan, tahu, tempe macam-macam itu dikasih formalin. Formalin gitu ya. Itu kuat itu ya. Jadi biasanya gini kalau zaman dulu ya, orang tua kita, saya masih SD tuh dinasehatin sama ibu guru, sama ibu saya gitu ya.
jangan jajan sembarangan ya, nanti kena disendi gitu, jangan yang dikerubutin sama lalat gitu ya kan, zaman dulu gitu. Kalau sekarang justru kebalik, kalau kita mau beli bahan makanan yang tidak mengandung formalin, carilah yang dikerubutin sama laler. Kenapa? Karena kalau makanan itu sudah dicelup dengan formalin, lalat pun tidak bisa mencrok di situ. Maksudnya dia nggak bisa makan karena dia terbungkus dengan rapi dengan formalinnya itu gitu kan. Nah, karena kita makan yang berformalin itu, akhirnya ya menimbulkan ya tadi bisa jadi kanker, bisa jadi apa dan sebagainya. Pokoknya itu berbahaya. Nah, banyak orang yang kemudian akan bertanggung jawab jualan makanan itu ya dikasih pengawet, dikasih formalin itu. Nah, ini yang sebenarnya harus dihindari gitu ya. Kemudian zat pewarna itu juga banyak yang, waduh, serem banget itu ya. Jadi saya justru sekarang begini, kalau ngelihat di pasar gitu makanan kok warna-warni gitu ya, itu malah deg-degan gitu. Waduh, ini pewarnanya jangan-jangan pakai pewarna tembok atau pewarna batik ini buat tekstil, malah buat ngewarnain makanan. Nah, itu serem juga. Termasuk misalnya karena dia mengandung zat yang berbahaya, misalnya karsinogen. Biasanya itu ada di makanan yang dibakar-bakar itu ya, ayam bakar, ikan bakar, yang arang-arangnya itu yang kadang-kadang justru jadi masalah itu, karena ya itu maldorot sebenarnya. Saya ada cerita sedikit nih begini. Ada salah satu teman saya mengundang saya acara syukuran. Ceritanya dia baru sembuh dari sakit kanker kelenjar getah bening. Perjuangannya cukup lama, tapi alhamdulillah selamat gitu ya. Nah, itu dia berobatnya ke luar negeri, ke Singapura. Jadi menurut analisa dokter kankernya itu, gara-garanya dia tuh termasuk salah satu penggemar karsinogen itu. Kalau makan sate, makan apa tuh, dia takut ada cacing pitanya, maka selalu pesan yang dibakarnya sampai gosong gitu loh. Biar nggak kena cacing pita, takut kena cacingan gitu kan. Rupa-rupanya cacingan sih enggak, cuman kanker iya gitu loh. Gitu. Maka kata dokternya, besok-besok Anda kalau mau makan yang dibakar-bakar, jangan mateng-mateng. Mendingan cacingan, obatnya murah 10.000 perak gitu, daripada ente kanker ya 2 miliar itu habisnya. Gitu. Pilih mana, kanker apa cacingan gitu kan. Cacingan deh katanya. Iya udah gitu. Nah, itu ceritanya sih ya. Nah, kadang-kadang juga ada yang berbahaya tuh kayak MSG. Ya. MSG itu ya dalam kadar tertentu yang memenuhi izin kesehatan sih nggak masalah. Tapi kan kadang-kadang pedagang-pedagang itu suka dengan seenaknya ngasih MSG sebanyak-banyaknya dan sebagainya gitu kan. Bahkan juga di masa sekarang dengan adanya intensifikasi dalam bidang pertanian ya, bisa digenjot hasil sawah ladang itu dengan adanya pestisida. Kalau dulu kan kena hama, pas dulu kan disemprot sekarang ya, semua semprot. Nah, semprotan pestisidanya itu kadang-kadang masih ada dan kita makan gitu. Jadi orang memang sih terhindar dari cacing dan sebagainya gitu, tapi dia kena kankernya itu. Nah, satu lagi nih yang terakhir mungkin. Banyak makanan sekarang tuh mengandung plastik gitu. Mengandung plastik gitu. Jadi ada tukang gorengan itu kemudian dituduh dia tuh kalau goreng tempe itu ya, itu bukan cuma minyak goreng yang dia cemplungin, tapi plastiknya sekalian dicemplungin juga gitu, katanya biar crispy gitu. Ya tapi itu belum tentu benar ya, itu nanti harus diperiksa dan diteliti dulu gitu ya, apa benar itu dilakukan seperti itu. Tapi yang sudah positif banget itu adalah pasti mengandung plastik itu adalah mie instan. Ya, itu yang harus kita hindari banget mie instan. Yang biasa orang kalau pikir kan mie gitu ya, mie instan itu kan, itu udah pasti mengandung plastik. Maka saran saya kalau makan mie instan sebaiknya plastiknya dibuka dulu, ya, baru direbus mie-nya. Plastiknya jangan dimakan, gitu ya. Itu mengandung plastik ya. Masih ada lagi Zat atau gimana? Ya udah itu aja. Oke, siap. Jadi secara umum kriterianya itu 3 itu tadi Zat ya. Yang najis, yang memabukkan atau khamar, dan yang memberikan madarat atau kerusakan, membahayakan bagi tubuh kita, begitu. Ya. Nah, ini sudah banyak sekali pertanyaan lewat chat ini Ustaz, tapi juga saya tentu saja persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin langsung berinteraksi dengan Ustaz Ahmad Sarwat, silahkan angkat tangannya lewat fitur raise hand-nya yang ingin langsung bertanya dengan Ustaz. Tapi saya bacakan dulu sambil menunggu Bapak Ibu yang angkat tangan. Ustaz, pertanyaan melalui chat Ustaz ya. Ya.
Sebentar, karena banyak ini. Salah satu yang diharamkan itu kan babi, Ustadz. Saya mau tanya, adakah asbabun nuzul dari Al-Baqarah 173 soal pengharaman babi itu, apakah di zaman Rasulullah sudah dikenal babi? Terima kasih. Kalau asbabun nuzulnya nanti bisa dicek lah ya, di berbagai kitab tafsir pasti ada. Tetapi kalau ditanya apakah zaman Rasulullah sudah ada babi, ya sudah. Ya buktinya Al-Quran menyebutkan kata babi. Cuman mungkin pertanyaannya yang lebih tepatnya gini, emangnya di Mekah ada peternakan babi gitu ya? Nah itu mungkin yang agak connect gitu. Cuman apakah orang Arab tidak kenal babi? Pasti kenal. Karena orang Arab ini dinamis loh. Jangan dikira mentang-mentang orang Mekah gitu terus nggak kenal dunia luar gitu, kenal. Gini. Nabi itu kan makannya roti. Roti itu terbuat dari apa sih? Dari gandum. Gandum tuh sawahnya ada di mana? Di Mekah emang ada sawah ladang yang orang bertanam gandum? Kan enggak, ya kan? Di Madinah ada kebun kurma. Emang pernah dengar ada di Madinah kebun gandum gitu? Kan enggak ada, ya kan? Tapi apakah Nabi makan? Nah, Nabi makan pokoknya apa? Kurma. Ya, kurma sih makan juga. Tapi makan gandum, gitu loh, ya kan? Nah, artinya bahwa al-khinzir itu dikenal sama orang-orang Arab. Kan mereka rihlatus syita'i was-shayf. Setiap musim panas, musim dingin jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Ketemulah yang namanya babi itu, gitu kan? Walaupun ya kita belum dapat riwayat ya bahwa di Mekah tuh ada Abu Jahal atau siapa gitu peternak babi gitu tuh. Mungkin kayaknya enggak ya. Tapi bukan berarti enggak dikenal gitu. Dan pengharaman babi itu sudah ada di hampir semua syariat umat terdahulu. Ya di Yahudi, di Nasrani, di semua nabi dan rasul itu mengharamkan babi gitu. Jadi kalaulah misalnya di Mekah babi kurang populer gitu ya. Oke gitu ya. Tapi ketika Allah menurunkan tentang haramnya babi ya wajar gitu loh. Kenapa? Karena memang sudah ada sejak awalnya. Tapi antum jangan tanya saya kenapa Allah haramkan babi. Enggak tahu, ya tanya aja Allah langsung gitu kan. Tapi yang jelas ilat keharamannya bukan karena dia istilahnya maborot, bukan karena dia jijik gitu, bukan karena bikin orang jadi letoy, jadi lemah, enggak juga. Pokoknya Allah haramkan babi, ya sudah babi. Selama dia jadi babi, haram gitu aja. Babinya sih nggak dosa gitu. Apa salahnya babi diharam-haramin? Ya nggak salah gitu loh. Tapi emang dari sononya Allah bilang kalau babi jangan dimakan kan gitu ya. Karena banyak loh orang di dunia ini yang makan babi. Itu banyak dan tidak sakit. Kalau nggak percaya coba aja lihat tuh di Hong Kong. Jackie Chan, Jet Li itu pada makan babi, jago kungfu dia, gitu. Jadi nggak ada urusan sebenarnya. Nggak boleh makan babi karena isinya mengandung virus, gitu. Nggak juga, gitu. Maksud saya begini. Jadi ketika Allah mengatakan ini nggak boleh itu nggak boleh, kadang-kadang ada hikmahnya, kadang-kadang nggak ada hikmahnya, gitu. Nah ini yang babi haram itu memang sudah tauqifi lah, gitu. Dari sononya itu. Oke. Baik, memang ada bagian-bagian dari syariat kita ini yang bisa dilogikakan, tapi juga banyak sekali yang tidak bisa dilogikakan. Salah satunya pengharaman babi, begitu kira-kira. Ya, betul. Ada pertanyaan dari Pak Agus ini, Ustadz. Kalau makanannya hasil curian, masuk kriteria yang mana? Jadi gini, kalau makan hasil curian ya, saya kasih contoh kasus dulu. Misalnya kita nimpe makanan, makan di warteg kagak bayar. Ngabur gitu kan. Nah, apakah itu termasuk makanan haram? Jawabannya tidak. Makanannya tidak haram. Tapi kagak bayarnya itu yang haram gitu. Kagak bayar itu haram. Jadi kita ini lagi ngomongin zat makanan yang haram, zatnya. Nah, waktu makan di warteg kan makan nasi tuh sama tempe orek gitu kan. Sama telur apa macam-macam gitu. Itu zatnya nggak haram gitu loh. Cuman bahwa ente waktu bayar makan tahu 3 biji, ngakunya cuma 1 gitu. Itu kan nggak jujur gitu kan. Nah, bukan tahunya jadi haram, enggak. Tahunya tetap halal, cuman ente kagak jujur itu dosa kan gitu kan. Nah, tapi ternyata tukang wartegnya orangnya baik. Kita bilang gini, Bu, sorry kemarin saya nembak makan 3 ngaku 1. Kata ibunya apa? Nggak apa-apa kok, saya udah ikhlas. Berubah jadi halal nggak? Kan berubah jadi halal gitu. Nah, babi, kita makan babi gitu kan. Ya, saya kemarin makan babi. Terus kata yang jual babi, nggak apa-apa kok ikhlas, saya makan aja babinya. Ya tetap nggak boleh babinya, zatnya tetap haram gitu. Jadi bedakan yang haram tuh zatnya
atau hukum cara mendapatkannya. Kita lagi bicara tentang zat makanannya, bukan metodenya gitu loh. Jadi gini, maksud saya gini, orang haji ya pakai duit korupsi. Duit hasil nimpe, hasil meres, hasil nyolong, hasil riba, hasil renten gitu loh. Saya tanya, hajinya halal nggak? Hajinya halal. Bahwa dia meres orang, bahwa dia ngerenten dan sebagainya, itu dosa tersendiri. Nggak ngaruh kepada hajinya gitu loh. Oke, jadi dipisah itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Baik. Oke, siap. Ini dari Pak Yudhistira Nugraha. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Mau tanya, kalau makanan sembelihan ahli kitab kan katanya halal menurut Al-Quran. Betul. Cuma kan masalahnya ahli kitab sekarang nggak ada yang ngucapin bismillah. Ya, jadi ini kajian yang menarik juga ya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan sembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian, gitu ya. Nah, dari sana kemudian Al-Imam Syafi'i ini menyendiri pendapatnya dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain. Dalam mazhab Syafi'i ternyata kesimpulannya bahwa membaca bismillah itu tidak termasuk syarat sahnya penyembelihan. Tidak termasuk. Ada dua sebabnya. Pertama, karena ayat ini, yaitu Allah menyebutkan ahli kitab. Dan mana ada ahli kitab baca bismillah? Nggak ada. Ahli kitab itu nggak baca bismillah. Tapi Quran mengatakan halal. Gitu ya kan? Dan tidak menyebutkan bahwa wa ta'amul ladzina utul kitab alladzina yusammunallaha fi dzabihim halalun, gitu, nggak bunyi begitu ayatnya. Cuma menyebutkan ya wa ta'amul ladzina utul kitab, begitu aja berhenti halal lakum, halal bagi kalian, selesai, titik. Jadi nggak menyebutkan ayatnya bahwa yang baca bismillah jadi halal. Enggak. Berarti kesimpulannya kata Imam Syafi'i, nggak baca bismillah itu nggak apa-apa. Bahkan kita pun orang Islam itu kalau nyembelih nggak baca bismillah nggak apa-apa. Padahal kalau mazhab yang lain mengatakan, nggak bisa baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah awas, gitu kan? Karena lam yuzkarismullah kan gitu ya. Kalau dalam ayat yang lain harus baca bismillah gitu. Yang kedua, pernah kejadian di masa Rasulullah juga bahwa Nabi dan para sahabat itu kan dihadiahkan seekor kambing gitu ya. Ketika lagi mau dimakan gitu, ada sahabat bertanya, ya Rasul, saya kagak yakin yang nyembelih baca bismillah apa enggak. Karena kaum itu sebagian muslim, sebagian nggak muslim gitu kan. Kata Nabi apa? Udah, ente baca bismillah aja terus makan. Sambillah wakul. Kamu baca bismillah dan makanlah, gitu kan. Nah, ada sangat besar kemungkinan yang nyembelih itu nggak baca bismillah. Ada besar kemungkinan. Tapi kata Nabi, kamu baca aja. Dengan dua dalil tadi itu, khusus di mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bismillah itu bukan syarat sahnya penyembelihan. Tapi dia adalah afdoliyah, sunnahnya baca bismillah. Tapi kalaupun tidak, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting penyembelihnya muslim, cara menyembelih sesuai dengan syariah, atau penyembelihnya adalah ahli kitab. Gitu. Nah, udah, itu cukup dalam mazhab Syafi'i begitu. Cuman kalau di luar mazhab Syafi'i agak ketat gitu ya. Harus bismillah. Gitu. Baik, Ustaz. Ini dari pertanyaan selanjutnya. Ustadz, apa hukumnya vape yang di dalamnya ada zat berbahaya nikotin, tidak seperti rokok yang zat berbahayanya banyak? Yang di dalamnya apa? Yang di dalamnya berbahaya nikotinnya tidak seperti rokok yang berbahaya. Oke. Begini. Jadi saya ngomongin rokoknya dulu ya, baru nanti vape-nya itu ya. Rokok ya, kalau di dalam sejarah fikih para ulama klasik itu ya, itu tidak pernah ada yang mengharamkan. Fikih klasik itu nggak ada yang mengharamkan. Berhentinya cuma sampai pada makruh gitu. Makruhnya pun bukan karena dia istilahnya tadi kan najis tidak, memabukkan juga tidak, gitu kan. Madharat juga tidak, gitu. Madharat juga tidak. Jadi makruh karena apa? Bau mulut sebenarnya. Maka orang yang merokok itu disamakan dengan orang yang makan jengkol, makan petek gitu ya, makan basol gitu, makan bawang. Jadi dia dimakruhkan untuk ke masjid. Jadi makruhnya itu bukan makruh ngerokoknya, tapi makruh kalau mau ke masjid itu ngerokok, gitu, ya kan? Itu dalam kitab-kitab fikih klasik itu begitu bunyinya. Nah, kita baru menemukan narasi rokok itu haram di kitab fikih modern, gitu. Di kitab fikih modern baru keluar tuh kata-kata rokok itu haram.
Kenapa kok beda klasik dengan modern? Karena rokoknya ternyata beda. Rokoknya beda, gitu. Jadi rokoknya simbah saya itu hasil lintingan sendiri. Jadi kertas, kadang-kadang pakai daun bambu ya, gitu. Terus diracik itu ada tembakaunya, ada apa dan sebagainya, gitu kan. Kemudian dibakar, gitu, lalu diisep. Nah, salah satu cirinya adalah kalau nggak segera diisep itu apinya langsung mati. Beda dengan rokok modern sekarang, yang mana dia sudah mengandung banyak kimia, gitu ya. Ada tar, gitu ya, ada antiseptiknya juga bahkan, gitu, ada pestisidanya juga, ada macam-macam gitu lah. Ciri khasnya adalah rokok itu yang modern ya, itu kalau dibakar nggak usah disedot, didiemin aja, gitu ya. Itu lama-lama habis sendiri dia. Jadi dia punya bahan bakar. Nah, dua jenis benda yang berbeda diteliti, ya hasilnya beda pasti, gitu kan. Nah, yang zaman dulu juga belum diteliti sampai dalam sih gitu. Pasti ya namanya juga nikotin pasti ada bahayanya gitu kan. Nah, di zaman dulu belum kebuka itu bahayanya. Maka kita masih lihat para kiai, para ulama itu masih kebal-kebul gitu, masih kebal-kebul. Nah, cuman yang rokok modern ini ya, yang itulah yang kemudian menurut data statistik banyak orang mati karena kanker, karena bla 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 itu, dan ketika dilihat variabelnya, salah satu variabelnya ternyata mereka itu rata-rata perokok. Nah, dari sanalah kemudian diambil kesimpulan bahwa rokok itu berbahaya dulu dan sekarang berubah menjadi rokok itu membunuhmu, gitu loh. Nah, fatwa-fatwa yang modern itu kemudian sudah mengatakan bahwa rokok itu haram, gitu. Tapi fatwa-fatwa yang klasik mengatakan rokok itu tidak haram. Tergantung dari fatwanya itu yang mana. Jadi kalau boleh saya buat kesimpulan, ya antara yang mengharamkan dengan tidak mengharamkan alias memakruhkan itu masih ada keseimbangan lah di antara keduanya. Itu kira-kira. Nah, vape lagi gitu kan, dia lebih rendah memang gitu. Jadi ya oke lah. Kalau misalnya ada yang bilang haram, saya pribadi nggak ngerokok gitu ya. Saya pribadi nggak ngerokok. Tapi ketika ada kiai gitu ya ngerokok gitu, saya juga nggak bilang, woi munafik lo, itu nggak juga gitu. Karena masih ada khilafiyah di dalamnya gitu kan. Tidak seperti khamr gitu. Kalau khamr kan sudah mutlak semua sepakat haram gitu loh. Ya ada khilafiyah. Tadi kan saya bilang di awal bahwa yang namanya kuliner modern termasuk rokok gitu ya, itu khilafiyahnya cukup perspektifnya cukup luas gitu antara yang total mutlak bilang haram dengan yang mengatakan masih boleh gitu. Oke. Baik Ustaz. Ini pertanyaan dari Ibu Rahmi Wahyuni. Ini menyambung survei kecil-kecilan saya di awal nih, Ustaz. Kepiting itu beneran haram? Ya, di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, kepiting itu termasuk yang diharamkan. Kenapa? Karena dia bangkai yang tidak tertolong lagi kehalalannya. Beda dengan ikan. Ikan tuh bangkainya ikan tuh halal, ya kan? Tapi kalau kepiting dia setengah halal, setengah haram. Karena kepiting tuh nggak punya jati diri dia. Dia tuh sebenarnya hewan air apa hewan darat? Masalahnya di situ. Kalau hewan darat saja mati jadi bangkai udah pasti haram, gitu kan? Ayam mati kelindes gitu kan haram. Kambing, sapi ya ditanduk sama temennya mati itu kan haram. Ikan kalau mati dia halal. Tapi sekarang nih ada kepiting yang nggak jelas nih mazhabnya apa, gitu kan? Di satu sisi dia hewan air, oke. Tapi di sisi yang lain dia hewan darat. Dia bisa hidup di darat lama, berhari-hari gitu loh hidup, gitu kan? Berarti kalau kita mau tarik kesimpulan, kepiting ini separuhnya sebagai hewan air, kalau dia mati jadi bangkai itu halal. Tapi separuhnya dia, separuh nafasku itu, separuh jasadnya dia adalah hewan darat yang kalau mati jadi bangkai. Dan bangkai ini tidak boleh dimakan. Nah sekarang ada unsur halalnya, tapi separuhnya lagi unsur haram. Nah kalau itu ada dalam satu tubuh, ikut halalnya apa ikut haramnya? Itu yang jadi khilafiyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ikut haramnya dengan membandingkan kasus begini. Ada kambing halal kan dimakan, tapi dia berzina dengan anjing gitu loh. Main serong dia, ya kan, sampai hamil. Kambing itu hamil gara-gara disetubuhi sama anjing. Hamil lah di luar nikah dia kan gitu, nggak ada KUA, nggak ada saksi, nggak ada wali dan sebagainya. Tiba-tiba kambing bunting aja gitu kan. Siapa nih yang melakukan? Anjing gitu kan. Begitu lahir gitu ya, itu anaknya itu separuh kambing separuh anjing gitu. Fisik sih kambing. Tapi begitu mau disembelih nih, dia menggonggong. Wah, kambing tapi menggonggong. Berani nggak kita makan? Kagak berani. Oh, najis lu, ada unsur keanjingannya kan gitu kan. Walaupun dia secara fisik kambing gitu. Berarti
hewan yang separuh halal separuh haram. Kalau kata mazhab Syafi'i, ya ikut haramnya gitu loh, nggak ikut halalnya. Maka kepiting itu dia halal kalau dia hidupnya di air terus. Masalahnya, lu ngapain main-main ke darat segala sehingga identitasnya menjadi hewan darat juga. Nah, gara-gara dia main ke darat, maka statusnya dia sebagai hewan air itu berkurang. Separuh darat, separuh air kan gitu. Kalau mati dia ikut haramnya. Itu kata mazhab Syafi'i. Dan itu berlaku untuk semua hewan yang nggak jelas itu. Kepiting, ayam, itu kan yang suka di darat, suka di air, suka di darat, itu kan nggak jelas tuh. Itu ikut haramnya kata mazhab Syafi'i. Logis kan, masuk akal gitu. Maka ada istilah dalam mazhab Syafi'i itu bermai, ya, hewan yang hidupnya di darat dan yang di air. Kita biasanya menyebutnya dengan amfibi atau hewan dua alam. Tapi lain pendekatan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali mengatakan begini, kepiting itu halal karena dia pada hakikatnya hewan air. Dia lahir bertelur di air gitu ya. Kemudian dia hidupnya pakai air dan kalaupun dia ke darat itu tetap bawa air, dia di dalam cangkangnya itu isinya air. Nah, memang dia lama berhari-hari, tapi lama-lama isi airnya itu akan habis. Toh dia alat pernafasannya pakai insang. Jadi nggak bisa si kepiting ini dituduh sebagai hewan darat. Tetap dia adalah hewan air gitu loh. Jadi dihukumi sebagai hewan air sebagaimana ikan gitu ya, bahwa dia bisa ke darat itu urusan dia dengan Tuhannya, nggak ada urusan gitu loh. Tetap kita hukumi sebagai hewan air. Maka kepiting itu halal. Tapi lucunya buaya juga jadi halal gitu. Jadi buaya itu kan bisa hidup di darat, bisa hidup di air, ya kan? Nah, gara-gara dia jadi anggota satwa air gitu kan, walaupun dia pembunuh, walaupun dia makan orang gitu ya, tapi membership-nya dia sebagai hewan air itu membuat dia jadi halal gitu di dalam mazhab Hambali. Jadi kesimpulannya, kepiting itu halal apa haram sih? Tergantung mazhabnya apa dulu. Kalau Syafi'i haram, kalau Hambali halal. Tanya dong saya makan kepiting apa enggak? Itu tergantung. Kalau saya sih tidak makan kepiting, mahal. Tapi kalau ada yang beliin, itu lain lagi ceritanya. Bisa didiskusikan gitu Ustaz. Nah, ya kan masih ada yang bilang halal gitu ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Pak Nabil Aziz. Ustaz, apa hukum kopi luwak yang dimana itu keluar dari dubur hewan, tapi bukan hasil pencernaan yang sempurna gitu? Ya, ini juga khilafiyah. Kalau MUI sih menghalalkan dengan alasan biji kopinya itu seperti koin, ya, uang, logam. Jadi dia cuma masuk ke dalam perut tapi nggak ngalamin apa-apa, tidak terkontaminasi, keluar masih bulat juga gitu ya. Jadi dia bukan najis tapi mutanajis. Begitu dicuci, kotoran luwaknya hilang, nah dianya tetap aman gitu. Tapi teori seperti itu juga ada yang mempertanyakannya juga, yaitu apa? Yang keluar nggak bulat loh, yang keluar tuh udah pecah-pecah juga gitu. Jadi dia bukan hanya yang utuh ada, tapi yang tidak utuh juga banyak gitu. Sehingga tetap mengatakan bahwa kopi luwak itu najis juga. Dia dalam arti mutanajis dan dia juga dalam arti najis juga gitu ya. Jadi itu khilafiyah. Tanya dong saya minum nggak kopi luwak? Nah, saya kenapa? Mahal. Kalau yang sasetan 3.000 itu cuma mereknya doang luwak, tapi dia bukan kopi luwak beneran gitu. Oke. Jadi khilafiyah ya, nanti ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Tergantung pakai pendapatnya siapa gitu. Oke. Ini saya kira pertanyaan terakhir lah untuk kajian kita pada pagi hari ini. Tanya Ustadz, mohon penjelasan apa saja ciri-ciri hewan di darat dan di laut yang tidak boleh dimakan? Jadi gini, kalau bahwa hewan yang hidup di dalam air itu boleh dimakan, maksudnya bukan boleh dimakan ya. Jadi gini, hewan yang hidup di dalam air kalau mati jadi bangkai, bangkainya itu tidak haram, gitu kan? Cuman nanti ketika membuat klasifikasinya itu nanti para ulama berbeda pendapat, gitu. Tadi kan, kalau hewannya bisa ke darat gimana? Itu saya masih ingat tuh waktu kuliah dulu di Bidayatul Mujtahid itu keluar insanul ma, gitu. Saya bilang, Ustaz, ini ngawur aja, apaan maksudnya insanul ma? Manusia air. Emang ada manusia air gitu? Ada, dia bilang gitu. Jadi manusia ikan itu halal apa haram? Gitu. Jadi ada ikan duyung kalau kita bahasa kita kan, mermaid gitu ya. Nah, itu kan dia hewan air tuh ya kan, hidup di dalam air, itu kan halal. Tapi kan dia bisa di darat gitu.
Saya bilang ngawur aja sih, mana ada ikan duyung itu Bapak cuma ini aja. Tapi ya begitulah para ulama ketika bicara tentang teori-teori seperti itu. Nah, jadi bahwa yang hidup di air itu kalau mati jadi bangkai halal itu sepakat. Tapi mana yang dimasukkan klasifikasinya dengan yang tidak, nah itu mereka beda-beda. Misalnya nih ya, kalau dia hewan air, tapi dia buas, ya dia buas. Apakah itu ikut halal juga apa enggak? Hiu misalnya. Kan dia buas makan orang gitu kan, atau dia adalah gini, dia adalah ada padanannya di darat, yang mana kalau dia di darat tuh jadi haram, tapi kalau dia di laut jadi haram apa enggak? Misalnya apa? Singa laut, anjing laut gitu. Singa anjing kan haram, tapi kalau dia singa laut dan anjing laut halal apa haram? Gitu. Walaupun itu pertanyaan konyol juga ya. Singa laut ya bukan singa, itu kan sebutan kita aja bilangnya singa laut, padahal kan dia bukan singa gitu. Anjing laut ya, kalau anjing laut ya anjing laut, dua hewan yang jauh berbeda kan. Nah di situ nanti kita akan lihat bahwa para ulama itu ternyata beda-beda itu. Prinsip dasarnya iya, kalau yang hidup di dalam air itu mati jadi bangkai, bangkainya halal. Tapi mana yang masuk kriteria dan mana yang tidak masuk, itu yang beda lagi. Maksud tadi yang mengatakan semua yang di air itu halal kecuali kapal selam. Nah itu mazhab yang beda lagi itu. Baik Ustaz. Saya kira cukup Ustadz untuk kajian pada pagi hari ini. Ya, udah 7:30 ini. Ya, terima kasih sekali bagi Ustadz Ahmad Sarwan yang sudah meluangkan waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita. Saya ingatkan lagi para jamaah kalau tertarik dengan kajian-kajian dari Rumah Fikih dengan Dior ini, Bapak Ibu kalau ketinggalan itu bisa murojaah lagi lewat YouTube kami Rumah Fikih, ya itu bisa dari awal sampai akhir pembahasan. Juga kalau Bapak Ibu pengen belajar fikih secara intensif, komprehensif begitu, bisa juga ikut sekolah fikih. Sekolah fikih itu aplikasi untuk kita belajar fikih secara runut dengan ustadz-ustadz yang kompeten dari Rumah Fikih juga. Bagaimana caranya nanti kita obrolin di belakang gitu ya, Rumah Fikih. Tapi saya ingatkan lagi bahwa Bapak Ibu bisa melihat jadwal Dior atau diskusi interaktif Ramadan Rumah Fikih ini di rumahfikih.com/Ramadan. Ini sudah ada jadwalnya lengkap di sini. Untuk hari ini Selasa itu memang hanya ada 2 kajian dan sudah kita selesaikan semuanya. Bapak Ibu bisa klik di sini nih di berikut 6 Ramadan. Nah, besok ada 4 jadwal nih dari Ustadz di Rumah Fikih. Jam 5 sampai jam 6 itu ada Ustadz Galih Maulana. Besok itu ya? Besok ini Ustadz. Besok, ya. 6 Ramadan. Ada baca kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kemudian jam 9 sampai jam 10-nya ada baperan dengan Ustadz Ahmad Zarkasi. Bahas doa buka puasa. Allahumma laka sumtu. Jam 1 sampai jam 2 siangnya itu ada Ustadz Teguh Khairul Fadli. Penyebab perbedaan pendapat ulama bagian 2. Ini lanjutan dari yang kemarin. Dan di jam 9 sampai jam 10-nya Bapak Ibu bisa sambil ngopi, istirahat, berdua dengan keluarga gitu, dengan istri. Itu bahas tentang muamalah, fikih muamalahnya, yaitu malam itu ya. Ini malam ini Ustaz ba'da tarawih begitu. Sudah santai, sudah malam itu. Ya. Tapi asik ya, bisa sambil ngunyah sesuatu itu ya berarti bisa sambil ngunyah sesuatu ya. Bisa sambil bawa buku catatan juga, kira-kira ini warisan saya nanti ke berapa ke anak laki-laki, berapa ke anak perempuan gitu, langsung bisa hitung-hitung juga ini. Tapi ini belum bahas hitung-hitungannya, baru sesi kedua memahami perbedaan waris, wasiat, dan hibah. Ini jadwal untuk besok. Untuk besoknya lagi bisa juga diklik di pertanggalnya ini, Bapak Ibu pokoknya lengkap di sini. Jangan lupa untuk mampir di rumahfikih.com/Ramadan. Begitu pula ada buku-buku PDF. Kemudian tadi juga ada buku Ustadz Ahmad Sarwat yang jilid ke-9, fikih kuliner. Ini seperti yang ada di saya ini ya. Ini kelihatan nggak nih Pak? Fikih kuliner, bagian dari seri fikih kehidupan, ini jilid ke-9. Kalau lengkapnya itu 18 jilid. Bapak Ibu jangan khawatir, bisa beli secara terpisah gitu ya. Jadi mau fikih kuliner saja dulu, jilid 9 itu bisa. Mau menghubungi siapa untuk kontak personnya di rumahfikih.com ada. Jadi saya tidak kasih semua infonya, biar Bapak Ibu mampirlah di rumah kami begitu, di rumahfikih.com. Nah, tidak lupa juga sebelum mengakhiri kajian ini, saya ingatkan Bapak Ibu, bagi yang ingin menyalurkan infaknya bisa melalui rekening kami di
Bank Muamalat dengan nomor rekening 3604 kali 3600006321 gitu ya. Itu atas nama Ustazah Aini Aryani, bisa Bapak Ibu salurkan lewat Bank Muamalat itu. Maka di akhir kajian ini saya berterima kasih sekali kepada Ustaz Ahmad Sarwat yang sudah meluangkan waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum Ustaz beserta keluarga, memanjangkan umur, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan terus memberikan pencerahan bagi kami Ustaz, bagi jamaah ini. Ya, amin. Doa yang sama juga saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Bapak Ibu jamaah semuanya. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam usia dan ilmunya supaya kita bisa ketemu lagi nanti di kondisi yang lebih baik, bisa ngaji lagi, bisa menambah ilmu lagi, beramal lebih baik untuk nanti kita bareng-bareng kajian lagi, ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita tutup sama-sama kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Wildan Jauhari mewakili Ustaz Ahmad Sarwat dan seluruh tim yang bekerja pada hari ini dari tadi jam 5 sampai jam 7:30. Mudah-mudahan ada nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.